neraka, bikin perahu yang baik, naik ke perahu yang baik. Jangan biarkan algoritma Anda itu sesat dan liar. Sehingga scroll TikTok, scroll, tiba-tiba ini neraka ini. Iya. Saya itu gak pakai AdSense. Resiko gak pakai AdSense itu sebaran kontennya itu 50 hingga 70% lebih lambat. Tapi siapa YouTube mau ngatur-ngatur keturunan Nabi gitu loh. Saya mohon maaf ya, nanti kalau masih ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, itu. Boleh salaman, kenapa? Anda bukan muhrim dengan saya? Sebutkan namanya ya. Saya dulu. Iya, mbaknya dulu aja. Saya dulu lagi. Oh, mbaknya dulu? Masnya dulu. Oh, masnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Habib Hussein, selamat malam untuk semua Habib yang ada di sini. Selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya dari Desa Soko, Pekalongan Selatan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk panitia penyelenggara acara ini yang sudah mengizinkan masyarakat umum seperti kami untuk join di acara yang luar biasa ini. Bib, Masya Allah, finally. Anda anak Jaksel, bukan anak Pekalongan. Finally. Penantian saya selama ini untuk ketemu dan bertatap langsung dengan Habib bisa terwujud malam hari ini. Alhamdulillah saya bisa ada di acara yang sama, satu atap dengan Habib. Gak ada atap loh ini. Gak ada atap. Beratapkan langit. Iya, betul. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin agak di luar konteks tema, boleh, Bib? Boleh. Oke. Pertanyaan dari saya, mungkin Habib sudah pernah lihat juga perkembangan media sosial di era sekarang ini berkembang sangat pesat, betul ya, Bib? Dan beberapa hari yang lalu mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah lihat ada seorang influencer perempuan yang membuat konten yang dinilai mengarah ke arah pornografi, seperti itu. Dan yang kita tahu, media sosial itu kan bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan dari anak usia 3 tahun pun mungkin sudah pernah ya, Bib. Karena saya juga pernah jadi guru TK. Saya ngelihat ada murid saya yang lincah banget jarinya untuk mainin HP, untuk scroll-scroll YouTube dan TikTok. Itu membuktikan bahwa di era sekarang ini sosial media sangat mudah diakses. Bagaimana tanggapan seorang Habib tentang influencer tersebut? Yang sebelumnya beliau ini juga pernah membuat video-video serupa, namun memang tidak seviral yang kemarin. Mungkin yang sudah tahu ya konten jilat es krim. Anda tidak perlu jelaskan. Oke. Ya mungkin ada yang belum tahu, Bib. Tidak ada, semua tahu. Semua tahu di sini. Anda kalau tanya kontennya Habib Lutfi, Gus Baha, mungkin mereka ada yang nggak tahu. Tapi kalau jilat es krim semua tahu ini. Siap. Itu ya. Ya. Oke. Saya pernah lihat di salah satu podcast YouTube beliau dengan salah satu seorang YouTuber, dia bilang itu adalah hal yang lumrah, itu adalah hal yang wajar bagi dia, dan dia tidak keberatan kalau dirinya dijadikan mohon maaf, fantasi untuk kaum laki-laki. Secara tidak langsung dia mengatakan hal seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Habib tentang hal itu? Karena di sini kan banyak teman-teman perempuan, meskipun saya yakin teman perempuan yang di sini tidak akan seperti itu. Jadi kita butuh sudut pandang atau point of view dari seorang Habib. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut lama-lama ngasih mic ke dia. Nanti omongannya makin kemana-mana dia. Ya. Monggo. Anda mau foto? Sini. HP-nya jelek. Izin mau peluk boleh? Boleh, mari.
Kasih hadiah dulu biar ini kasih hadiah. Wah, jangan ini mau peluk katanya. Ya. Enggak, terima kasih. Ngomongin digital HP-nya jelek. Monggo, namanya siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Iza Bib. Iza. Iya. Iza. Saya dari Azza itu. Iza. Saya dari kabupaten sebelahnya Pekalongan, dari Batang saya. Oh, dari Batang. Oke, Oke. Eh, Sebelah kok. Pantesan jodoh Anda gak dapat. Sebelah aja dibilang jauh loh. Monggo. Jujur saja ini ya Bib, mungkin kebanyakan yang di sini itu emang pemuda tersesat Bib. Ya. Yang saya mau tanyakan, kalau memang mungkin kami ini sudah tersesat agak jauh, ini awal yang harus kita mulai buat berhijrah itu apa, dan apa yang harus diistiqomahkan seperti itu. Dan mungkin sebagian besar dari kami di sini, kalau misalkan salah niat nih ya Bib, misalkan kesini cuma pengen ngefoto Habib misalkan, terus buat SG dan lain sebagainya. Semoga dari malam ini apa namanya, yang awalnya niatnya salah jadi berawal menjadi pemuda milenial dan Gen Z terutama yang mau berubah dari malam ini sampai nanti menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Amin, insyaallah. Siap. Terima kasih Mbak Iza. Iya, ayo selfie kita. Mbak Iza. Siap. Difotoin. Siap. Iya, terima kasih. Bib, Jadi nih ya. bentar. Oke. Mungkin yang malam ini datang Habib untuk berfoto, semoga diluruskan niatnya. Oke. Bib, Oke, sudah pertanyaannya? Sudah. Tapi saya boleh foto nggak, Bib? Nggak bercanda ya. Anda jangan terlalu serius dengan saya. Bib, ada satu titipan pertanyaan dari teman-teman di belakang. Kalau mau ngundang Habib, bagaimana caranya? Karena udah ada yang berulang kali lewat DM dan segala macam menghubungi Instagram Habib dan media sosial, tidak ada tanggapan karena ini. Iya. Pertanyaan titipan Bib ini. Oke, siap. Iya, memang saya kalau yang mau mengundang santri itu agak-agak kelihatan memang di DM itu biasanya. Ah, ini paling dikei berkatan aku. Nantilah ya, kita bahas satu persatu. Mari kita bahas satu persatu. Ini menurut saya penting sekali ya. Jadi gini, pertama itu bukan influencer yang jilat es krim itu influenza. Iya. Orang yang sedang sakit. Ya, mungkin karena kebanyakan es krim, jadi influenza dia. Terus apanya terus? Udah, jadi gini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait itu. Pertama ya, dia itu kan berkerudung. Saya nggak tahu kerudungnya apakah hanya untuk sensasi, karena kan tragedi itu soal tabrakan. Orang berkerudung melakukan aksi teatrikal yang maksiat akhirnya menjadi viral. Dan itulah kesalahan pertama kita di media sosial. Yang kita cari adalah viral. Sehingga apapun dihalalkan demi viral. Sehingga jualannya di media sosial hanyalah sensasi dan kontroversi, bukan prestasi dan introspeksi. Iya. Maka jangan pernah bermedia sosial itu untuk mencari sensasi dan kontroversi. Jangan pernah. Gini, saya kasih tahu ya. Dulu, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah,
Al-Quran menceritakan Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku memanggil dia? Memanggil mereka di seluruh penjuru dunia ini. Kemudian kata Allah, panggil saja. Selebihnya itu urusan aku. Dan akhirnya sekarang setiap tahun 2 juta lebih orang berhaji karena panggilan Nabi Ibrahim. Beberapa abad yang lalu di padang pasir yang gersang dan tidak ada orang satu sekalipun. Jadi kalau Anda menyampaikan pesan-pesan Tuhan di media sosial, walaupun tanpa kontroversi dan sensasi, Allah yang akan mengatur sehingga Anda menjadi viral. Gak usah jualan sensasi dan kontroversi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, jerit-jerit sendiri di gurun pasir, disuruh Allah, beliau lakukan, dan akhirnya sekarang jutaan orang berhaji ke Baitullah. Karena Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Jadi bermedia sosial karena Allah, gak usah karena kontroversi dan sensasi. Selebihnya Allah yang ngurus agar Anda itu viral, kalau memang Anda pantas viral. Kalau memang Anda pantas terkenal, kalau memang Anda pantas centang biru, kalau Anda pantas untuk mendapatkan exposure, Allah yang akan atur. Serius. Saya itu gak pernah menikmati berada di kondisi ini. Karena saya itu betul-betul tidak pernah menikmati. Kalau Anda tanya kepada orang-orang di sekitar saya, misalnya kayak Gus Hasan, saya itu gak pernah menikmati berada di kondisi ini. Saya itu pengennya gak ngurusi kalian lah, ngurusi diri sendiri saya. Serius, saya tidak pernah menikmati ini. Anda lihat gaya saya itu penuh dengan malu-malu, terasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Tapi ya ini amanah yang saya yakini Allah titipkan kepada saya. Problem kita itu merampas sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Seolah-olah kita bisa merampas dari Allah, padahal nggak bisa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda mencoba-coba viral tanpa izin Allah, maka Allah akan habisi Anda dengan cara yang begitu mengerikan. Udah jalani aja dengan niat yang baik, Allah yang atur. Saya itu 2 tahun sebelum akhirnya saya muncul di YouTube itu mencoba bikin beberapa santri agar bisa menjadi influencer. Makanya nama YouTube saya bukan Habib Ja'far, tapi Jeda Nulis. Karena itu tidak dibuat untuk diri saya. Ada beberapa orang yang saya gak sebutin orangnya, itu awalnya saya siapin untuk itu. Tapi karena gak viral-viral, akhirnya ya udah, dan semuanya itu berjalan begitu saja, gak pernah kita bikin-bikin. Pemuda tersesat itu gak tahu saya tiba-tiba itu kejadian dan viral. Login itu bercandaan tiba-tiba jadi viral. Semuanya Allah yang atur. Maka gini, Nabi Musa itu digelari kalamullah. Padahal Nabi Musa itu nabi yang paling tidak bisa kalam. Karena Nabi Musa itu cadel. Lantaran makan bara ketika kecil. Nabi Musa itu kurang cakap berbicara, makanya diberi Nabi Allah Harun di sampingnya untuk menjadi juru bicaranya. Nabi Harun itu kata Gus Baha kan nabi proposal. Untuk nemani Nabi Musa agar bisa berbicara dengan baik kepada umatnya. Karena Nabi Musa itu bukan pembicara yang baik. Tapi kenapa justru dijuluki sebagai pembicara Allah, kalamullah? Karena Nabi Musa itu adalah seorang yang sangat baik dalam berbicara dengan Allah. Dan masalah kita adalah kita hanya belajar cara berbicara kepada manusia, tapi tidak pernah belajar cara berbicara yang diridhoi oleh Allah. Kita hanya punya kursus-kursus public speaking,
Tidak ada satu kursus God speaking. Sadar nggak? Public speaking yang ada di pikiran kita. Gimana sekiranya viral? Pakai kata ini, pakai kalimat ini, pakai tema ini. Itu aja, gak pernah dipikirin aspek God speakingnya. Yang kita pikirin selalu public speakingnya. Gimana agar orang senang, bukan gimana agar Tuhan senang. Sehingga orang makin tidak dibikin senang oleh Tuhan kepada Anda. Karena pola pikir Anda hanya nyenengin orang lain. Makanya saya tidak pernah sedikit pun mau nyenengin Anda ketika ngomong. Saya itu nggak pernah mau nyenengin Anda ketika ngomong itu. Anda lihat orang minta Bib ngomong ini, Bib tema ini, saya nggak pernah ikuti. Saya itu punya kurikulum sendiri dalam nge-YouTube. Nggak bisa diatur-atur dengan orang. Jangankan kalian, YouTube aja nggak bisa ngatur saya. Saya itu nggak pakai AdSense. Resiko nggak pakai AdSense itu sebaran kontennya itu 50 hingga 70% lebih lambat. Tapi siapa YouTube mau ngatur-ngatur keturunan Nabi gitu loh. Saya itu 5 tahun nggak pakai AdSense, nggak pernah pakai AdSense, dan insya Allah nggak akan pernah pakai AdSense. Nggak apa-apa YouTube nggak dukung saya, tapi Allah bersama kita. Itu omongan motivator ini. Jadi begitu. Kita itu hanya belajar public speaking, tidak belajar God speaking, sehingga selamanya tidak akan pernah mencuri perhatian manusia, karena manusia itu berada di bawah kuasa Tuhan. Serius. Saya itu gak pernah mempertimbangkan omongan orang atau permintaan orang dalam dakwah saya. Yang saya pertimbangkan apa yang wajib saya sampaikan dari ilmu saya, atau apa yang wajib saya kelola dalam dakwah yang dibutuhkan oleh orang yang bisa saya handle. Itu doang. Makanya tadi Matan mau bikin acara ini di tempat-tempat yang agak islami. Itu kata saya, wah gak bisa saya di kafe aja. Iya kan? Kan insya Allah karena di sini Anda jadi ikhlas. Niatnya ke sini foto-foto, ngafe, tiba-tiba ngaji. Sudah pasti ikhlas. Kalau di masjid belum tentu. Karena niat awalnya sudah ngaji, maka setan tahu. Maka Anda diganggu. Kalau di sini kan setan malah sorong-sorong. Wah, mau ke kafe nih. Berangkat. Gak taunya ngaji. Jadi pasti ikhlas. Kemungkinan ikhlas. Nah, saya itu gak pernah. Anda kalau tahu, di berbagai kesempatan podcast, saya selalu cerita bahwa saya gak mau diatur siapapun untuk berdakwah, baik temanya dan lain sebagainya. Bahkan, saya gak mau punya fans. Karena fans itu seringkali membunuh apa yang di-fanin. Beatles dibunuh oleh fansnya. Ya. Kemudian Gandhi, Mahatma Gandhi dibunuh oleh fansnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh fansnya. Khawarij itu adalah orang yang kharaja, orang yang keluar dari kengefanan kepada Sayyidina Ali. Dulunya dia fansnya Sayyidina Ali, kemudian kharaja, Khawarij, keluar. Karena ilfil, akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Makanya kalau ada orang, Habib saya ngefans sama Habib, Anda mau bunuh saya? Iya. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh secara karakter. Mulai ngatur-ngatur, Bib bikin ini dong, Bib ngomong ini dong. Gak saya turuti. Berapa juta orang yang nyuruh saya itu bikin konten pemuda tersesat lagi. Setiap saya posting apapun, Bib pemuda tersesat lagi. Tapi sampai detik ini gak saya bikin lagi. Memangnya siapa Anda mau ngatur-ngatur saya? Ya. Jadi pokoknya saya itu berusaha berdakwah udah lillahi ta'ala udah. Karena enak, walaupun gak ada yang nonton, tapi Gusti Allah dan Kanjeng Nabi nonton, beres urusan Anda. AdSense Anda ukhrawi itu, bukan duniawi itu. Iya, jadi itu pertama ya, jangan cari sensasi dan kontroversi. Kemudian yang kedua, kita itu berada di masanya Nabi Allah Nuh.
Bedanya Nabi Nuh itu banjir air, kita banjir informasi. Maka yang harus kita lakukan adalah bikin perahu atau naik ke perahu yang baik agar tidak kelelep oleh banjir informasi. Apa perahu itu? Perahu itu adalah algoritma. Kok bisa? Sarungan, songkoan, FYP TikToknya makan es krim. Iya. Iya kan? Maka bikin perahu yang baik, naik ke perahu yang baik. Jangan biarkan algoritma Anda itu sesat dan liar. Sehingga scroll TikTok, scroll tiba-tiba ini neraka ini. Iya. Algoritma itu tergantung Anda. Maka Anda lihat, saya itu sering gonta-ganti akun YouTube. Akun YouTube untuk nonton ya, bukan yang jeda nulis. Kenapa? Karena begitu algoritmanya saya gak suka, saya ganti itu. Ulang dari awal sampai algoritmanya sesuai dengan yang saya suka. Sehingga isinya apa yang saya suka. Dan gak mesti ceramah. Ya hiburan, tapi hiburan yang saya suka. Yang konstruktif, edukatif, revolusioner dan lain sebagainya. Begitu juga TikTok apapun itu kan algoritma, itu kan suara hati kita ya. Di tengah disinformasi, di tengah arus informasi yang begitu membanjiri kita disuruh milih. Sekali, dua kali, tiga kali kita milih, oleh algoritma dianggap kita suka kepada hal itu, sehingga dijejali terus. Makanya makan es krim ada di HP dia. Karena sebelumnya sudah ada makan es krim yang lain yang dia tonton. Serius. Itu nafsu, itu nafsu. Hal kontroversi kan di grup WhatsApp kadang gitu kan. Oh begini kontroversi, jangan diklik, jangan diklik. Sayangi dirimu, jangan diklik. Pastikan algoritmamu itu selalu positif agar hidupmu bahagia di dunia dan di akhirat. Karena algoritma itu sangat menentukan. Bahkan saya curiga ya, nanti malaikat itu untuk menentukan Anda masuk surga dan neraka itu cuma HP. Iya, terus Muslim Pro gak ada, NU online gak ada. Aduh, ada micet, neraka. Iya, scroll TikTok, Habib Ja'far, yang kedua Habib Ja'far, selebihnya dangdutan semua. Scroll, di scroll dalam daftar orang masuk surga. Jadi algoritma itu menentukan, itu perahu. Kita itu ada di disrupsi informasi, banjir informasi. Maka pilihlah informasi yang baik, naik ke perahu. Sebagaimana Nabi Nuh bikin perahu dan naik ke perahu, nggak kena banjir tuh. Anda jangan biarkan diri Anda kelelep sama banjir. Informasi apa aja diikuti. Lagi rame ini diikuti, lagi rame itu diikuti. Makanya saya itu berhenti udah setengah tahun dari Twitter. Karena Twitter itu men-trigger kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak perlu kita ketahui dan berbicara tentang sesuatu yang kita tidak pantas membicarakan hal itu. Melalui trending-trendingnya itu. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga ini kaitannya dengan tasawuf. Terkait dengan makan es krim tadi. Saya nggak tahu ya, hijabnya itu beneran atau hanya sensasi. Tapi gini, hijab itu bagi sebagian orang seringkali dipakai tanpa keimanan. Dia dipakai sebagai busana atau sebagai keislaman saja, tanpa ditopang oleh keimanan. Sehingga jilbabnya tidak kafah, dan bahkan kadang jilbabnya itu menyebabkan citra dia dan citra Islam menjadi buruk di mata orang lain. Karena yang dijilbabin cuman kepalanya, tidak mulutnya, tidak kelakuannya, tidak hal-hal yang seharusnya juga dijilbabin oleh dia. Makanya Nabi itu bikin periode ada yang tadi. Jadi rukun iman dan rukun Islam itu dipondasikan yang namanya rukun ihsan.
Wadahnya dulu dibikin, hatinya dulu diperbaiki. Makanya di Mekah Nabi itu nggak ngomongin hukum, ngomongin hati, akhlak, iman, akidah, tasawuf dan lain sebagainya. Ayat-ayat makkiyah itu ayat-ayat hati. Agar hatimu kokoh, wadahnya jelas, gak lobang, gak bocor. Sehingga di Mekah dituangin ayat-ayat hukum, gak bocor. Tapi seringkali kita, ketika kita jilbabin kepala kita lupa ngejilbabin hati kita. Sehingga, ya udah jilbab hanya jadi busana saja. Itulah yang terjadi sekarang. Dan ini gak hanya untuk perempuan, tapi laki-laki kan. Kalau perempuan itu mentoknya secara hukum ditutupi semuanya kecuali matanya. Kalau laki-laki itu yang utama justru tutupi matanya. Iya. Betul, jelalatan aja gitu kan. Gini aja, kalau itu gak dilihat sama kita konten itu, ya gak viral. Kan gitu juga. Maka yuk masuklah ke tasawuf gitu. Siapkan wadahnya. Udah gak usah terlampau. Anda pengen segera begini dan begitu. Enggak. Sedikit demi sedikit asal istiqomah. Karena istiqomah itu adalah pintu menuju karomah. Begitu kata Nabi Muhammad. Jangan banyak tapi musiman. Maka udah sedikit demi sedikit aja yuk. Dan hormati spiritual journey setiap orang. Hormati perjalanan spiritual setiap orang. Jangan menganggap, gua kuliah udah jilbaban. Lu kok belum jilbaban? Saya ketika SMA udah pesantren, kamu kok gak pesantren? Atau, dia udah jilbaban, saya kok belum jilbaban ya? Jangan pernah mengukur perjalanan spiritualmu untuk menjadi ukuran bagi kamu menilai perjalanan spiritual orang, dan jangan pernah menjadikan perjalanan spiritual orang sebagai ukuran bagi perjalanan spiritualmu. Jalani perjalanan spiritualmu secara enjoy, setahap demi setahap, sendiri, karena itu pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Udah jalan, nggak usah peduli sama orang lain. Pokoknya Anda berjalan aja setahap demi setahap tanpa peduli omongan orang lain. Saya itu kalau peduli omongan orang lain udah berhenti dari dulu. Habib kok gini gitu. Itu banyak tuh komen, Habib kok gini. Akhirnya saya bikin stand up comedy show judulnya Habib kok gini itu. Iya, makin dikritik makin jadi. Iya, karena tadi God speaking bukan public speaking. Gak ada urusan kita sama manusia. Ayah saya mengajarkan, kamu itu harus menjadi baik di mata Tuhan, bukan terlihat baik di mata manusia. Nah, kita kan sebaliknya, pengen terlihat baik di mata manusia, tidak peduli pada pandangan Tuhan. Ayo kita hormati dan jalani spiritualitas setiap orang dalam perjalanannya, termasuk diri kita sendiri. Jalan aja, sendiri-sendiri, udah. Fokus saja. Nah, kemudian yang mbaknya tadi ya, soal hijrah itu ya, Pak. Saya kok jadi soal hijrah, Pak ya. Harus memulai dari mana ya? Memulai dari sini. Enggak. Soal hijrah gini. Tadi sebenarnya sempat saya singgung bahwa sebaiknya itu diawali dari apa yang menjadi tasawuf tadi. Wadahnya dulu dibenahi sambil dijalani yang lain. Tapi kalau kita bicara mana yang harus lebih diprioritaskan, itu tasawufnya. Sambil Anda sholat, yang sholatnya begitu itu sambil juga dibenahi secara prioritas aspek pengetahuan tentang sholat itu sendiri. Karena Anda tidak akan pernah khusyuk sholat kalau tidak tahu apa maksud dari sholat itu sendiri. Jadi awali dari itu. Dan jangan pernah menganggap bahwa hijrah itu ada kata hentinya. Tidak pernah berhenti. Karena kata Nabi, seorang itu harus terus lebih baik setiap saatnya. Dan juga jangan pernah menilai orang lain itu dari perspektif hijrah kita.
Oh, mentang-mentang udah baik, kemudian melihat orang lain dengan pandangan yang buruk karena belum hijrah. Padahal dia juga menjadi hijrah karena dulu dipandang tidak dengan buruk oleh orang yang sudah hijrah. Maka pandanglah dia seolah-olah kamu memandang masa lalumu. Saya itu, sebelum kesini di Madiun kemarin diundang PT Inka. PT Inka itu BUMN yang bikin kereta dan semua terkait dengan kereta api. Padahal saya pencuri rel kereta loh. Tapi pelajarannya adalah kan mending mantan preman ya, daripada mantan orang baik. Kemudian yang kedua, walaupun dulu saya pencuri rel kereta, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan akan kasih jalan untuk saya menjadi pribadi yang baik. Maka kalau Tuhan kasih itu kepada saya, Tuhan juga akan kasih kepada siapa saja yang meminta. Makanya ketika seorang sufi itu ditanya oleh muridnya, bagaimana kita bisa mencapai derajat-derajat kewalian seperti orang-orang sebelum kita yang menjadi wali begitu tinggi. Kemudian kata sufi itu, sadari bahwa Tuhannya para wali terdahulu adalah Tuhan yang juga kita sembah sekarang. Maka kalau dia memberikan itu kepada orang terdahulu, mengapa dia tidak akan memberikan kepada kita? Maka yang harus diintrospeksi adalah apakah kita sudah sama dalam bersyariat dan bertarekat seperti para wali-wali terdahulu. Jadi hijrah itu gini, yang penting Anda memulai aja. Memulai dari orang yang tepat. Orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? 3 cirinya kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman. 1, orang yang tepat adalah orang yang mengajarkan Islam dengan kegembiraan, bukan ketakutan. Anda kan sekarang cengengesan masuk surga aja nanti. Iya kan? Amin. Sayanya masuk neraka. Yang kedua, mengajarkan dengan memudahkan, tidak menyulitkan, dengan metode yang tasawuf. Sedikit demi sedikit. Dengan metode yang adaptif. Dibiarkan orang itu beradaptasi. Kemudian yang ketiga, yang mengajarkan Islam yang mempersatukan, bukan yang mencerai-beraikan. Yang penting jalani itu. Gak perlu berharap harus ada finishnya. Gak ada finish. Finish itu adalah ketika kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Berhasil ataupun tidak berhasil. Sampai atau tidak sampai, itu finish. Yang penting Allah tidak meminta kamu sampai ke titik tertentu. Tapi yang penting kata Allah, prosesnya jalani. Jangankan kamu yang muslim, yang non muslim sekalipun, kalau dia terus mencari dan tidak pernah sampai kepada Islam, maka kata Imam Ghazali, dia dihukumi sebagai ahlul fitrah. Orang yang tetap berada dalam kesucian fitrahnya, sehingga dia tetap akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Jadi yang penting ya udah, jalani aja, nggak usah harus sampai di sana di sini. Oh, teman saya sudah di sana. Enggak, ini nggak rebut-rebutan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan, lebih benar saya, lebih benar Anda. Enggak, tapi dalam kebaikan aja. Baiknya saya segini, baiknya dia segitu, terserah. Yang penting Allah itu tidak minta kita untuk menjadi yang terbaik, tapi Allah minta kita untuk menjadi yang selalu berbuat baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang berbuat baik kepada manusia lain. Nggak perlu jadi yang terbaik. Yang penting terus berproses secara baik. Karena pada akhirnya surga itu tidak ditentukan dari banyaknya ibadah kita. Tapi rahmat Allah dalam melihat ketulusan kita. Walaupun banyak, tapi kalau Allah tidak merasakan ketulusan dalam yang banyak itu, ya kualitasnya segitu. Tapi walaupun sedikit, tapi jos gitu ketulusannya. Anda sekali sujud aja kata para sufi, tapi betul-betul dengan penuh penghambaan,
maka Anda akan diberikan hadiah yang begitu indah kelak di akhirat. Satu aja sujud menjadi cukup untuk kita. Nah, kemudian yang terakhir soal undangan ya. Wah, undangan itu gini ya. Saya itu gak punya manajer. Saya memang tidak pernah punya manajer. Saya tidak punya manajemen. Kenapa? Agar saya bisa ketemu dengan kalian semua. Makanya saya gak pakai manajer. Kalau saya pakai manajer, saya tidak kira ketemu dengan Anda. Saya ketemu dengan TV yang bayar mahal, dengan YouTube yang bayar mahal. Makanya saya gak mau manajer. Saya sudah niat, saya gak pakai manajer, gak pakai manajemen. Karena perspektif manajer dan manajemen itu siapa yang bayar paling banyak. Makanya saya cuma pakai asisten yang ngatur-ngatur. Tapi saya juga gak tahu itu aturannya gimana. Yang DM juga banyak. Ya kalau jodoh kita bertemu. Kalau enggak, insya Allah di lain waktu. Jadi saya juga gak tahu tuh. Ya sekenanya. Tapi memang ini kan musim politik ya. Ya kan? Ya. Jadi saya izin itu sangat mengurangi kehadiran saya di ruang publik. Kecuali di program-program YouTube. Tapi kalau di ruang publik memang saya agak mengurangi. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengontrol giringan orang lain. Kalau di YouTube saya kan yang bikin sendiri. Kalau di sini kan kita gak tahu nih, ini tiba-tiba panggung politik kan kita gak tahu. Serius. Makanya saya itu sangat mengurangi. Karena juga saya tidak cakap dalam menyeleksi. Saya itu nerima aja undangan siapa saja. Karena saya tidak cakap menyeleksi, maka akhirnya saya mengurangi. Sampai selesai ribut-ribut 2024 ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ngerasa sekarang itu sudah banyak juga pendakwah yang bisa menjadi alternatif. Sehingga saya ngerasa kok kayaknya tugas saya sudah mulai cukup gitu. Iya kan? Terus yang ketiga, juga saya sekarang itu sedang meminta waktu kepada diri saya sendiri untuk ngaji lagi, untuk menimba ilmu lagi. Jadi mohon maaf dan mohon izin kalau memang intensitas dakwah saya itu sekarang jauh berkurang karena saya sedang mendakwai diri saya sendiri. Iya, serius. Makanya itu. Tapi kalau undangan itu, ya sebenarnya di kontak person saya itu ada. Cuman ya akhirnya berjodohnya dengan siapa memang ya saya gak tahu juga ya. Makanya sebenarnya itu berjalan apa adanya aja. Makanya kadang ya tiba-tiba ketemu dengan kayak sekarang lah ya. Ini kan baru tadi sore direncanakan. Karena malam saya di sini juga gak ada agenda apa-apa. Agenda saya tadi hadir acara, terus sekarang malam gak ada agenda daripada overthinking di hotel ya. Iya kan? Daripada sendirian, kemudian look around, cari sekitar, ya kan? Bahaya, jadi yaudahlah, kita dakwah aja lah, kita dakwah aja. Jadi itu ya. Gimana panitia? 10:30 loh. Oke. Lanjut. Anda enak aja lanjut. Iya, Bib. Apa Habib mungkin cukup? Mungkin dua pertanyaan ya. Oke. Terserah. Tapi saya bukan. Gus Hasan bagaimana? Oh, Kayaknya. enggak. Terserah. Saya seneng loh. Lanjut di dakwah ini bukan hanya lanjut di konser ini, seneng saya loh. Serius. Sampean ini walaupun bohong saya tenang loh. Oh ya, tapi ini juga ya. Sekaligus juga jangan biasakan untuk menilai dan menghakimi orang lain. Kalian datang ke sini dengan berbagai niatnya, itu insya Allah saya terima. Insya Allah apapun niat kalian itu, mau foto doang, mau dengerin saya percaya energi dakwah itu jauh lebih besar dari energi Anda.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda niatnya ke sini cuman cengengesan, nggak taunya tobat. Niatnya foto-foto, nggak taunya masuk surga. Iya kan? Justru yang niatnya ngaji ini kadang udah dari awal setan udah mepet Anda tuh. Jadi Cukup ya. nikmati aja lah perjalanan spiritual Anda. Sepertinya cukup, tapi Oh, iya. ada ini Bib, dari teman-teman zaman online mau ngasih kenang-kenangan buat Habib Husin Ja'far dan juga Gus Hasan Habibi. Oke, terima kasih. Monggo teman-teman dari Jatman online